Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang konfigurasi mail server. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep dari server dan klien itu sendiri apa, selanjutnya ada konsep dari mail server, berikutnya ada sedikit pembahasan tentang komponen dan protokol dari mail server. Selanjutnya nanti kita masuk ke materi praktikumnya, praktikum konfigurasi mail server. Nanti simulatornya saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikutnya ada studi kasus konfigurasi mail server yang nantinya harus kalian kerjakan atau bisa kalian kerjakan. Sebelumnya saya akan contohkan bagaimana melakukan konfigurasi di mail server itu sendiri. Saya masuk ke materi pertama tentang konsep dari server dan klien. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang server dan klien, server itu sendiri merupakan bagian terpenting dari sebuah jaringan. Gampangnya server di sini merupakan komputer ataupun device yang nantinya akan memberikan layanan ke suatu jaringan, akan memberikan layanan ke suatu device yang lainnya contohnya di dalam jaringan tersebut. Sedangkan klien merupakan device yang nantinya akan menerima layanan dari si server itu sendiri. Jadi peran dari server merupakan sesuatu hal yang sangat penting terutama dalam sebuah jaringan komputer. Suatu jaringan komputer dengan banyak komputer contohnya nanti akan memerlukan suatu server yang tugasnya dia akan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh si klien itu sendiri. Sedangkan klien itu sendiri merupakan perangkat atau device yang menerima layanan dari si server itu sendiri. Ini konsep dari klien dan server. Selanjutnya ada beberapa layanan yang ada di server itu sendiri, contohnya yang nantinya bisa digunakan di server, mulai dari contohnya ada DNS, konfigurasi DNS seperti apa, ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Selanjutnya ada konfigurasi DHCP yang tujuannya gimana klien atau device yang ada di jaringan tersebut nanti tidak usah disetting IP secara manual. Jadi secara otomatis nanti dia akan dapat IP gitu dari si server itu sendiri. Selanjutnya konfigurasi web server dengan HTTP atau bisa menggunakan HTTPS. Selanjutnya ada lagi contohnya layanan server seperti FTP, mail server, ada proxy server, ada NTP server, ada monitoring server. Ini beberapa layanan yang nantinya bisa kalian gunakan, yang bisa kalian lakukan contohnya di server itu sendiri. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang konsep dari mail server. Oke, sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita pahami terlebih dahulu konsep dari mail server itu sendiri. Mail server itu apa gitu? Oke, mail server ini sebenarnya merupakan server yang bertugas mengirim dan menerima email. Jadi mail server itu sendiri merupakan server yang nantinya akan bertugas mengirim atau nanti dia akan menerima email dari si pengguna. Meskipun contohnya terlihat simpel, kalau berbicara tentang mail server kayak tugasnya cuma mengirim atau nerima aja gitu. Meskipun contohnya terlihat simpel, sebenarnya prosesnya lumayan agak kompleks sih sebenarnya. Proses dari pengiriman email cukup lumayan agak kompleks. Email yang nantinya akan dikirim akan melewati serangkaian proses rumit, contohnya di mail server, untuk dapat sampai ke penerima. Secara sederhana, mail server di sini sebenarnya berfungsi sama seperti kantor pos contohnya. Mail server menyimpan surat masuk, kemudian nanti akan mengirimkannya contohnya ke penerima. Ini konsep dari mail server itu sendiri. Oke, secara garis besar, konsep dari mail server contohnya seperti yang ada di depan ini. Dia akan contohnya menerima atau contohnya akan mengirim layanan yang dibutuhkan di jaringan tersebut contohnya. Mengirim email dengan menggunakan contohnya beberapa protokol yang nantinya akan digunakan. Oke, selanjutnya ada komponen yang ada di email server. Secara umum, semua server email terdiri dari 3 komponen, yaitu ada mail transfer agent, ada mail delivery agent, dan mail user agent yang disingkat dengan MUA. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam proses pemindahan dan pengelolaan email. Secara garis besar ya kurang lebih seperti ini. Proses sederhananya pengiriman email
Ya, dari kotak keluar pengirim contohnya. Selanjutnya nanti masuk ke kotak penerima. Ini kan simpelnya yang terlihat oleh kita kan seperti itu. Baik contohnya kita menggunakan Gmail, atau contohnya menggunakan Yahoo, atau contohnya menggunakan email-email yang lainnya. Cuman proses sebenarnya di dalam mail server itu sendiri ada beberapa proses sih sebenarnya. Yang pertama ada istilah mail user agent. Mail user pengirim atau mail user agent yang nantinya akan melakukan proses pengiriman. Selanjutnya nanti akan melewati proses contohnya mail transfer agent atau nanti mail delivery agent contohnya. Nanti akan masuk contohnya ke MTA pengirim, mail transfer agent, baru selanjutnya nanti akan masuk contohnya ke mail transfer agent contohnya. Mail transfer agent dari si penerima itu sendiri. Oke, berikutnya ada apa namanya? Ada mail user agent penerima. Mail user agent di sini akan melewati contohnya yang namanya MTA dan MDA itu sendiri, mail transfer agent dan mail delivery agent. Ini beberapa proses yang ada di mail server itu sendiri secara garis besar. Oke, selanjutnya ada beberapa protokol yang digunakan terutama di mail server. Terdapat dua kategori dalam server email. Yang pertama ada protokol untuk keluar. Jadi ada protokol tersendiri untuk keluar dari email itu sendiri atau untuk ngirim ya. Untuk ngirim contohnya menggunakan SMTP. Selanjutnya untuk inbox untuk masuk nanti bisa menggunakan email dan POP3. Ini beberapa protokol yang memang harus ada di mail server itu sendiri. Ini kurang lebih penjelasan lebih detailnya gimana caranya kinerja dari dua protokol ini, baik protokol SMTP yang biasa digunakan untuk surat keluar contohnya dan surat masuk dengan menggunakan protokol IMAP atau nanti bisa menggunakan POP3 atau POP3. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi mail server. Untuk konfigurasi mail server ini nanti saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Reset. Oke. Topologinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Ada dua PC yang nantinya akan dihubungkan ke jaringan, di mana di jaringan tersebut ada server. Servernya contohnya saya berikan IP address 192.168.1.1. Gateway-nya contohnya 192.168.1.10. Selanjutnya kita review materi sebelumnya, yaitu ada DHCP rank. Contohnya saya mulai dari 2 sampai 254. Berikutnya nanti ada DNS, contohnya DNS-nya saya buat contohnya unsada.ac.id. Berikutnya saya buat dua user nanti yang akan digunakan contohnya di klien, contohnya yaitu untuk mailnya user 1 @unsada.ac.id, selanjutnya ada user 2 @unsada.ac.id, di mana user 1 di sini nanti akan digunakan di PC 0 atau PC 1. Selanjutnya IP address-nya DHCP. Selanjutnya untuk user 2 nanti akan digunakan di PC 1. Ini kurang lebih untuk praktikum yang nantinya akan saya praktekkan di materi pertemuan ini. Jadi ada beberapa device yang kita butuhkan untuk membangun topologi ini. Yang pertama kita butuh satu buah server. Berikutnya ada 2 buah PC yang kita butuhkan. Berikutnya ada 1 buah switch dan 3 buah kabel strap. Ini untuk kurang lebih untuk tools yang kita butuhkan atau perangkat yang kita butuhkan. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita konfigurasi IP address dari sisi servernya. IP address-nya dari sisi servernya kita buat statik. Berikut gateway-nya contohnya dan server DNS servernya contohnya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DNS contohnya. DNS service-nya kita masuk ke tab service ya. DNS service-nya di on. Selanjutnya name dan IP address-nya kita input. Selanjutnya di add contohnya. Berikutnya kita masuk ke services yang kedua yaitu DHCP. Jadi setelah kita konfigurasi DNS, kita masuk ke tab berikutnya, kita masuk ke service berikutnya itu DHCP. DHCP-nya service-nya di on, selanjutnya full name-nya apa, default gateway-nya dan DNS-nya di input, start IP-nya kita mulai dari 2. Baru selanjutnya di save. Nanti akan muncul seperti ini. Berikutnya kita konfigurasi mail servernya. Mail servernya nanti kita pilih tab, kita pilih services contohnya di email. Selanjutnya untuk SMTP-nya kita on dan POP3-nya juga kita on. Domain name-nya contohnya saya buat unsada.ac.id. Selanjutnya di set. Selanjutnya kita buat user 1 dan passwordnya kita tab,
Kita add contohnya, kita tambah, dan kita buat juga untuk user 2-nya contohnya. Nanti tinggal kita tambah juga. Jadi ada 2 user yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya kita tes DHCP-nya dari klien, yaitu PC 0, kita bikin DHCP-nya. Kalau sudah DHCP-nya sudah bisa, otomatis nanti akan seperti ini. Kita tes koneksi ke diri sendiri, contohnya IP address-nya kan 192.168.1.2. Selanjutnya kita tes ke diri sendiri dan kita tes ke server. Selanjutnya PC 1 pun kita tes koneksinya kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Dapat IP address-nya. Berikutnya kembali ke PC 0, kita konfigurasi mail servernya. Kita pilih desktop, selanjutnya pilih email. Berikutnya untuk konfigurasi dari mail servernya kita definisikan untuk PC 0 di sini kita menggunakan user 1. Berikut email address-nya. Selanjutnya server information-nya kita kan menggunakan IP address 192.168.1.1. Berikut outgoing mail servernya juga sama. Selanjutnya untuk login-nya kita menggunakan user 1 dan password-nya. Selanjutnya kita save. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk PC 2-nya. PC keduanya diklik email. Selanjutnya konfigurasi email-nya contohnya berikut usernya kita menggunakan user yang kedua. Baru selanjutnya kita tes kirim email dari PC 1 ke PC 0. Kita klik compose. Selanjutnya kita klik compose, kita isi tujuannya, tujuan, subjek email dan isi pesan. Setelah itu kita klik send. Nanti kita tes dari PC 1 dari PC 0 ya atau PC 1, klik di receive-nya. Kalau memang mail server yang sudah kita buat benar, otomatis nanti akan muncul seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita coba konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, ada beberapa device yang kita butuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah server. Oke, seperti ini. Yang kita butuhkan adalah server. Selanjutnya kita butuh switch. Kita pakai yang 2950. Berikutnya ada 2 device ya. Device 1 dan device 2 atau PC 1 dan PC 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita berikan keterangan contohnya di sini konfigurasi mail server. Selanjutnya untuk servernya kita berikan keterangan IP address-nya, IP address contohnya 192.168.1.1. Selanjutnya gateway-nya. Gateway-nya contohnya 192.168.1.10 seperti yang sebelumnya. Berikutnya DHCP rank-nya 192.168.1.2 ya, titik 2 sampai dengan 192.168.1.254 contohnya. Selanjutnya sekarang untuk mail servernya. Mail servernya, usernya contohnya saya menggunakan yang pertama user 1 @unsada.ac.id. Selanjutnya user 2 @unsada.ac.id. Contoh seperti ini. Berikutnya untuk yang PC 1 kita buat DHCP server. DHCP ya, DHCP di sini. IP address-nya DHCP client. Selanjutnya untuk usernya, mailnya di sini akan saya gunakan untuk user 1. User 1 @unsada.ac.id. Berikutnya untuk PC kedua atau PC 1 di sini nanti saya akan gunakan untuk user 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi berikutnya. Kita hubungkan dengan menggunakan media transmisi, dengan menggunakan media transmisi kabel. Kita menggunakan susunan kabel strike dari server ke fase Ethernet masuk ke PC, kita pakai fase Ethernet 0/1. Selanjutnya dari switch masuk ke PC 0 atau PC pertama. Begitu pula dari switch fase Ethernet 0/3 masuk ke PC kedua. Nah, selanjutnya baru kita konfigurasi IP address dari si server. Caranya diklik servernya, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, akan muncul seperti ini nih. Pilih desktop, pilih IP configuration. Kita input server IP address untuk servernya.
192.168.1.1, gateway-nya subnet mask-nya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.10. Selanjutnya DNS servernya 192.168.1.1. Selanjutnya kita close untuk konfigurasi DNS servernya, untuk konfigurasi IP address-nya. Sekarang kita klik type service. Oke, ini untuk yang konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita klik type services. Nah, kita konfigurasi mulai dari DNS. Kita klik type DNS, kita klik DNS nih di services. Kita on name-nya, nama domainnya unsada.ac.id. IP address-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita klik add. Nah, selanjutnya kita konfigurasi DHCP servernya. Kita klik services DHCP, servisnya di on, tadi yang DNS juga di on ya. Ini sudah di on. Selanjutnya DHCP sekarang jangan lupa di on servisnya. Full name-nya kita default seperti ini. Gateway-nya 192.168.1.10. Selanjutnya DNS servernya 192.168.1.1. Start IP address-nya saya mulai dari 192.168.1.2. Selanjutnya kita klik save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi email servernya. Caranya seperti apa? Diklik services email, kita on-kan SMTP server dan POP3-nya. Domainnya contohnya kita isi unsada.ac.id. Selanjutnya kita klik set. Selanjutnya untuk usernya contohnya saya pakai user 1 passwordnya 123. Kita klik tambah. Selanjutnya kita isi usernya, berikutnya user 2. Kalau contohnya kliennya banyak, ada 4 contohnya, tinggal kita buatkan usernya. User 1, user 2, user 3, user 4. Atau contohnya usernya ada 10 contohnya, tinggal kita buatkan di sini. User yang akan kita buat namanya apa, user dan passwordnya. Selanjutnya kalau sudah kita konfigurasi seperti ini, kita sekarang tes dari sisi klien. Tes dari sisi klien, hasil dari konfigurasi DNS, selanjutnya konfigurasi DHCP-nya. Kita buka yang PC 0. Nah, selanjutnya kita klik desktop, pilih IP configuration. Selanjutnya klik DHCP. Otomatis nanti kalau DHCP-nya berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Kita dapat IP 192.168.1.2. Kenapa 2? Karena kan IP address 1 sudah dipakai di server. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke PC atau contohnya kita tes contohnya. Kita tes lebih dahulu contohnya. Kita tes IP address-nya. Buka jendela command prompt IP config contohnya. Ping ke diri sendiri 192.168.1.2. IP address-nya kan ini. Selanjutnya kita tes ke server 192.168.1.1. Dapat kan ya? Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk PC kedua atau PC 1 di sini tulisannya. Selanjutnya kita setting IP address-nya. Desktop IP configuration. Kita klik DHCP. Oke, dapat seperti ini untuk DHCP-nya. Selanjutnya kita masuk ke PC 0. Yang ini tadi yang PC 0 ya. Balik lagi ke PC 0. Sebentar. Kita masuk lagi ke PC 0. Caranya diklik PC 0. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini nih. PC 0 berikut konfigurasinya. Selanjutnya kita konfigurasi untuk yang mail servernya. Setelah muncul jendela seperti ini, kita pilih email. Nah, nanti tinggal kita masukin username-nya. Di sini kan PC 0 digunakan untuk user 1. Name-nya contohnya username-nya user 1. Selanjutnya email address-nya berarti kan user 1 @unsada, domainnya unsada.ac.id. Incoming email servernya IP address servernya 192.168.1.1. Ini sama 192.168 tergantung IP address servernya ya. Selanjutnya username-nya user 1 contohnya. Passwordnya apa? 123.
Selanjutnya kita klik save. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk PC 2 atau PC 1 nih. Nah, yang ini nih. PC 1 yang saya anggap jadi PC 2 ya. Kita klik email, lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini user 2, selanjutnya email addressnya user2@unsada.ac.id. Incoming mail servernya 192.168.1.1, outgoingnya sama 192.168.1.1. Username-nya user 2, passwordnya 123. Kita klik save. Nah, sekarang kita coba kirim uji coba dari PC 1 atau PC 2 nih ya. PC 2 ke PC 0, PC 1 ke PC 0. Kita klik contohnya, klik compose. Selanjutnya to-nya kemana? To-nya berarti ke tujuannya, yaitu ke user 1. User 1@unsada.ac.id. Subjeknya apa? Contohnya uji coba mail server. Contohnya untuk pesannya, halo, selamat datang di, atau contohnya selamat datang di Universitas Dharma Persada. Oke, kalau sudah tinggal kita klik send. Nah, di sini kan dia akan coba dikirim dari PC 1 ke PC 0. Nah, untuk ngecek hasilnya kita bisa buka PC 0. Kita buka PC 0, kita klik receive. Nah, di sini masuk nih. Kita double klik, kita klik nanti akan muncul di sini, atau kita bisa double klik seperti ini kalau pengen ngelihat isinya. Kalau contohnya kita pengen nge-reply contohnya, atau ngirim balik contohnya, kita klik reply. Apa contohnya di sini? Contohnya selamat, terima kasih, contohnya. Terima kasih sudah diinfokan. Contohnya. Selanjutnya kita klik send. Nanti kita tinggal lihat contohnya di PC 1. Di PC 1 ada enggak di receipt-nya. Nah, ini contohnya sudah masuk ke jendela di PC 1-nya. Oke, ini kurang lebih untuk konfigurasi di mail server, konfigurasi mail server dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Trace. Oke, untuk selanjutnya ada kasus yang nantinya bisa kalian kerjakan. Ini contohnya untuk yang kasus yang pertama, ada 2 PC, silakan nanti kalian kerjakan gimana caranya menghubungkan dua PC di sini dengan menggunakan contohnya nanti IP address di servernya ini. Silakan kalian konfigurasi mulai dari konfigurasi DNS, DHCP, dan konfigurasi mail server. Begitu pula untuk yang kasus kedua. Kasus kedua di sini PC-nya ada kliennya ada 4. Mulai dari PC 1, PC 2, PC 3, dan laptop 1. Silakan nanti tinggal kalian bagi menjadi user 1, user 2, user 3, dan user 4. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.